Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda sekalian? Insya Allah semuanya masih dalam keadaan sehat dan tetap penuh dengan semangat. Baik Anda sekalian, hari ini pelajaran kita berjumpa lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas 4. Pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan minggu yang lalu, kita telah membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda masih ingat semua? Iman artinya apa? Iman artinya percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya pencipta alam semesta. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Nah, sebelum kita lanjut hari ini pada pembahasan kita yang kedua, beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mulai Anda sekalian, mari terlebih dahulu kita awali dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Anda sekalian, kita sudah membaca doa. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini menjadikan iman kita semakin kuat, kepercayaan kita semakin kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Anda sekalian yang berbahagia, yang Ustaz Sahran banggakan, Ustaz Sahran tidak akan mengulang apa penjelasan iman karena sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang akan kita bahas adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena topik kita hari ini beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya Anda sekalian, karena hari ini tugasnya adalah memperhatikan video ini, lalu kemudian merangkum apa yang bisa Anda rangkum dalam video ini. Ya, tugasnya tidak usah dikumpulkan, cukup Anda mengirim foto ketika sedang memperhatikan video. Untuk rangkumannya, nanti Anda akan butuhkan minggu depan insya Allah saat kita latihan soal. Baik, bisa dipahami ya? Jadi Ustaz Sahran ulangi. Untuk tugasnya hari ini, Anda cukup memperhatikan video, lalu merangkum apa yang bisa Anda rangkum. Nah, saat Anda memperhatikan video ini, Ustaz Sahran minta ada beberapa siswa yang mengirimkan video saat menyaksikan videonya. Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa memperhatikan Anda sekalian. Materi kita adalah iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul, yang pertama, Rasul itu artinya utusan. Rasulullah, karena ada Allah di belakangnya, berarti utusan Allah. Rasul artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul artinya mempercayai akan kerasulannya, menerima dan menjalankan ajaran yang disampaikannya, serta menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, jadi kita beriman kepada Rasul, maka kita harus meyakini bahwa mereka benar-benar adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka sampaikan dari bibir mereka, dari perbuatan mereka, itu semuanya atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, apa yang mereka perintahkan, jalankan. Apa yang mereka larang, tinggalkan. Apa contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Sholat. Jalankan sholatnya. Lalu berikutnya, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Berkata yang baik. Lakukan berkata yang baik. Rasulullah SAW mengajarkan agar tidak berdusta, maka berkatalah yang jujur. Nah, mudah-mudahan dengan belajar ini,
Apa-apa yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW mampu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Anda sekalian bisa membuka Al-Quran nanti di Quran Surah An-Nisa ayat 59 atau di Quran Surah Al-Hasyr ayat ke-7. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi Rasul artinya utusan, Rasulullah artinya utusan Allah. Nah, dari sekian banyak Rasul dan Nabi, ada di antara mereka yang dikenal dengan semua, maaf ya, salah sasaran, semua Nabi dan Rasul dikenal dengan istilah maksum, semuanya, tidak terkecuali. Ya, tidak terkecuali. Semua Nabi dan Rasul dikenal maksum. Maksum artinya apa? Mereka semua terlepas dari dosa. Mengapa? Karena Allah akan menjaga mereka dari berbuat dosa. Allah akan menuntun mereka untuk tidak masuk ke dalam perbuatan dosa. Jadi maksum artinya dijaga oleh Allah agar selalu berada di jalan yang benar dan terpelihara dari perbuatan dosa. Semua nabi, semua rasul pasti maksum. Itu ciri utamanya. Jadi ananda sekalian, kalau di akhir zaman ini ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku rasul, tapi ternyata dilihat sehari-harinya banyak berbuat dosa, pasti bukan nabi, pasti bukan rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita meyakini bahwa rasul terakhir, nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Jika ada yang mengaku nabi setelah itu berarti bukan nabi, bukan rasul. Baik, bisa dipahami Anda sekalian ya. Jadi ada dua pada slide ini. Rasul itu artinya utusan, Rasulullah artinya utusan Allah, Rasul dan Nabi semuanya pasti maksum. Apa arti maksum? Maksum artinya dijaga oleh Allah agar selalu berada di jalan yang benar dan terpelihara dari perbuatan dosa. Baik, Anda sekalian, kita lanjutkan. Nah, mengapa Allah mengutus Rasul? Tujuannya mengajak umat manusia untuk beribadah atau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbing ke jalan yang benar dan memiliki akhlak mulia. Jadi Allah mengutus Rasul untuk membimbing kita yang tidak mengenal Tuhan, membimbing kita yang akhlaknya tidak baik menjadi baik, membimbing kita yang perbuatannya jelek menjadi perbuatan yang baik. Nah, itu tugasnya Rasul. Maka ketika kita ingin memiliki akhlak yang baik, ketika kita ingin mengenal Allah lebih baik, mengenal pencipta kita, maka kita punya kewajiban untuk mempercayai Rasul dan mengikuti apa yang disampaikannya kepada kita. Lalu yang berikutnya, nah ini Anda sekalian biar kita paham semua. Jadi yang kita pahami selama ini jumlah Nabi dan Rasul itu hanya 25. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, 25 itu disebutkan di dalam Al-Quran. Padahal kalau kita belajar sejarah, belajar hadis-hadis Nabi, kita temukan ternyata Nabi itu banyak sekali. Begitu pula dengan Rasul. Nah, Ananda sekalian lihat di depan, Nabi kurang lebih jumlahnya 124.000. Kan banyak, bukan 25 saja ternyata ya. 124.000 Nabi. Adapun Rasul, itu jumlahnya kurang lebih 313 orang. Banyak ternyata ya. Nah, terus apa bedanya Nabi dan Rasul? Ada yang tahu? Baik, kalau nggak ada, kita perjelas ya. Nabi artinya manusia laki-laki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk siapa? Dirinya dan tidak wajib disampaikan. Berarti untuk dirinya tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Itu Nabi. Beda dengan Rasul. Rasul itu mendapatkan wahyu
atau manusia atau laki-laki pilihan Allah yang mendapatkan wahyu untuk dirinya dan harus disampaikan. Nah, itu Rasul. Jadi, kalau Nabi untuk dirinya dan tidak wajib disampaikan, sedangkan Rasul dapat wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Itu bedanya. Nah, dari sini Anda bisa lihat, saran bergeser sedikit. Nah, jadi apa perbedaan Nabi dan Rasul? Jadi Nabi, Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya dan diwajibkan untuk disampaikan kepada umatnya. Baik, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi Nabi dan Rasul jumlahnya tidak 25. 25 itu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Baik, sampai sini Anda bisa memahami? Ya, dicatat baik-baik ya. Jadi jumlahnya kurang lebih 124.000 untuk Nabi, 313 orang untuk Rasul. Siapa saja mereka yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, insya Allah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, dari sekian banyak Nabi dan Rasul itu, ya, ada di antara mereka yang dikenal dengan nama Ulul Azmi. Ulul Azmi. Apa artinya Ulul Azmi? Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa, tingkat ketabahan yang luar biasa, keteguhan hati dan pantang menyerah dalam menyampaikan dakwah kepada umatnya. Nah, ini yang disebut Rasul Ulul Azmi. Nah, dari sekian itu ternyata tidak banyak yang masuk dalam ukuran Ulul Azmi. Hanya kurang lebih ada 5. Siapa yang kira-kira tahu? Ada 5 Rasul yang disebut dikenal dengan nama Ulul Azmi. Rasul yang sangat sabar, yang pantang menyerah mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pantang menyerah untuk mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Memiliki keteguhan hati yang sangat kuat. Siapa mereka? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian ada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian ada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa jumlah Nabi Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi ada 5. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, berapa jumlah Rasul Ulul Azmi? Jawabannya 5. 1 Nabi Nuh, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa, 5 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5. Baik, Ananda sekalian, mungkin ini materi kita yang harus Ananda sekalian perhatikan. Ya. Yang terakhir dari pembahasan video kali ini adalah sifat wajib, mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib artinya sifat yang pasti dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Pasti. Pasti artinya tidak mungkin tidak dimiliki oleh seorang Rasul. Yang pertama, Anda semua sudah hafal, siddiq, amanah, fatona, tabligh. Seorang Rasul harus jujur. Seorang Rasul harus dapat dipercaya. Seorang Rasul harus cerdas. Seorang Rasul harus mampu menyampaikan apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat wahyunya. Nah, itu wajib. Ya, itu sifat wajib. Artinya pasti dimiliki oleh para rasul, para nabi. Yang kedua, sifat mustahil. Mustahil artinya tidak mungkin dimiliki oleh orang nabi. Ya, tidak mungkin dimiliki oleh seorang rasul. Ada kazib, berbohong, ada khianat, tidak dapat dipercaya, ada baladah, bodoh, kitman, suka menyembunyikan apa yang disampaikan oleh Allah untuk tidak disampaikan kepada umatnya. Kan tidak mungkin, ya. Tidak mungkin seorang nabi suka berbohong.
Tidak mungkin seorang nabi tidak dapat dipercaya. Tidak mungkin juga seorang nabi dan rasul bodoh. Bagaimana ceritanya kalau nabi dan rasul itu bodoh? Atau yang keempat, kitman. Tidak mungkin seorang rasul, seorang nabi menyembunyikan yang baik untuk dirinya sendiri, tidak disampaikan. Kan tidak mungkin. Semua wahyu yang dari Allah pasti disampaikan oleh rasul kepada umatnya. Jadi tadi sifat wajib pasti dimiliki. Yang kedua, sifat mustahil tidak mungkin dimiliki oleh rasul. Yang ketiga adalah yang terakhir, sifat jaiz. Jaiz artinya sifat yang dimiliki seorang rasul sebagai manusia biasa. Ya, rasul juga manusia biasa sama dengan kita. Bisa makan, minum, tidur, mereka berkeluarga, mereka bekerja, mereka bermain, sama dengan kita, manusia biasa. Jadi, Nabi dan Rasul itu manusia biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya apakah mereka berbeda dengan kita? Tidak, sama dengan kita manusia biasa. Itu yang disebut dengan sifat jaiznya Nabi maupun Rasul. Baik Ananda sekalian, jika nanti ada yang terlewat, bisa dinonton lagi videonya dan disiapkan untuk kita insya Allah mencoba menjawab latihan soal minggu depan pada dua pembahasan ini. Ya. Satu, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih dan mudah-mudahan ada hikmahnya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.